Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan dan kemudahan untuk menjalani ketaatan-ketaatan kita hingga wafatnya kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan materi yang sudah lama sekali terjeda yang berkaitan dengan seseorang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Dari ayat tadi ada 6 hal yang kurang lebih dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai golden age atau usia-usia matang. Yang pertama, pada orang yang 40 tahun itu yang pertama dianjurkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, beramal solih yang diridhoi Allah. Yang keempat, mendesain keluarga yang bagus, selalu mencontohkan kepada keluarga-keluarganya dengan keluarga yang baik. Serta yang kelima, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, sudah waktunya pada nanti ketika ajal menjemput, maka harapannya adalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan pada poin yang pertama, yaitu tentang rasa syukur yang patut kita panjatkan di setiap harinya. Setidaknya kita menjumpai ada 2 kenikmatan yang ada di sekeliling kita dan selalu kita jumpai. Dan alhamdulillah kenikmatan itu tiada henti-hentinya kita jumpai dan kita dapatkan kemanfaatannya. Yang pertama adalah kuatnya hubungan silaturahmi antara kita dan kerabat-kerabat kita. Yang kedua, alhamdulillah kita mendapati tetangga-tetangga yang baik. Kita dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang baik dan kita menjadi tetangga yang baik untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 kenikmatan itu sesungguhnya penting untuk kita syukuri. Karena mau bagaimanapun juga sangat sulit sekali daerah yang mendapat atau yang terdapati orang yang senantiasa menjunjung tinggi kekerabatan silaturahminya. Yang kedua, senantiasa berada dalam lingkungan tetangga yang baik. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang dicantumkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ithnani la yanzurullahu ila yaumil qiyamah." Yang pertama, qati'ur rahmi, yang kedua, jarus sufi. Ada 2 orang yang mana Allah enggan, sama sekali enggan untuk melihat wajah-wajahnya ketika nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahmi. Yang kedua,
tetangga yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Silaturahmi benar-benar menjadi sebuah identitas kita, karena setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Baik itu kerabat, baik itu sanak famili, baik itu orang lain yang mungkin masih satu darah dengan kita dalam darah keislaman. Itu semuanya kita harus berbuat baik. Bahkan kepada orang yang tidak seiman dengan kita, orang non-muslim, itu pun kita pun juga diwajibkan untuk berbuat baik. Paling tidak kita masih sambung silaturahmi dengan mereka. Entah itu karena terpaut oleh jarak yang jauh, paling tidak kita masih bisa menggunakan media-media komunikasi jarak jauh yang kemudian kita tidak terputus silaturahmi. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan satu jaminan bahwasanya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasul rahimah. Barang siapa yang ia ingin sekali untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka bersilaturahmilah. Oleh karena itu, dua hal faidah yang senantiasa kita dapat adalah keberkahan rezeki dan keberkahan usia. Itu semua insya Allah kita dapati dalam keadaan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, jarusu, tetangga yang buruk. Apa makna tetangga yang buruk itu? Tetangga yang buruk adalah tetangga-tetangga kita, atau mungkin bahkan kita bagi orang lain, yang mana senantiasa menampilkan akhlak-akhlak buruknya, senantiasa menggunjing, senantiasa mencaci maki, dan senantiasa mengungkit-ungkit kejelekan-kejelekan orang lain. Rasulullah SAW bahkan pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari lingkungan-lingkungan dan tetangga-tetangga yang buruk. Karena mau bagaimanapun juga, ketika kita atau bahkan orang lain yang menjadi tetangga, yang statusnya menjadi tetangga, kok berkelakuan yang tidak baik, maka itu menyakiti hati. Dan ketika menyakiti hati, maka kita menjadi tidak kerasan. Oleh karena itu bukanlah sebuah nilai-nilai keislaman. Nilai keislaman adalah kita senantiasa menebar kebaikan. Bahkan satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang memang sempurna keimanannya, iman terhadap Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Lalu siapa yang dimaksud tetangga itu? Dalam kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah disebutkan, tetangga itu adalah orang yang berdomisili di sekitar kita dalam jarak 40 rumah dari segala arah. 40 rumah dari arah timur, dari arah barat, dari arah selatan, dan dari arah utara. Itulah kenapa kita sering menyebut dengan istilah tetangga dekat dan tetangga jauh. Maka dari itu ketika kita berbuat baik kepada tetangga, dan tetangga kita juga berbuat baik kepada kita, niscaya kita akan mendapati lingkungan yang baik. Dan alhamdulillah kita semua dianugerahi tetangga-tetangga yang baik, dan kita pun juga menjadi tetangga yang baik untuk mereka. Karena mau bagaimanapun juga, ketika kita repot, ketika kita mendapati ada hajat, maka orang yang pertama kali mengunjungi kita dan membantu kita adalah tetangga-tetangga kita. Bahkan ketika ada kematian pun, orang yang berkenan untuk takziah dan membantu hajat-hajat kita ketika kita tertimpa musibah, itu adalah tetangga-tetangga kita. Oleh karena itu, Allah sangatlah marah. Allah sangatlah marah dan tidak mau melihat, bahkan nanti di akhirat, dua orang itu. Yang pertama, orang yang memutus tali silaturahim. Yang kedua, tetangga yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa kita senantiasa harus berbuat baik, baik untuk diri kita sendiri, menebar manfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan usia kita, dilapangkan rezeki kita, diberkahi usia dan rezeki kita, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Senantiasa kita
bisa mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah hingga nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsan warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina ammah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.